Palestina, tanah suci yang diberkahi, tempat di mana para nabi diutus, tanah tiga agama langit bertemu, namun kini menjadi salah satu wilayah paling berdarah di muka bumi. Bagaimana tanah ini bisa direbut oleh kaum Yahudi? Kapan semua ini bermula? Sebelum abad ke-20, Palestina adalah wilayah damai yang dihuni oleh mayoritas Muslim, bersama dengan komunitas Kristen dan Yahudi yang hidup berdampingan. Selama ratusan tahun, tanah ini berada di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, pemerintah Islam yang menjamin keamanan seluruh rakyatnya. Namun segalanya berubah ketika sebuah ideologi lahir di Eropa, Zionisme. Zionisme adalah gerakan politik yang muncul di akhir abad ke-19 yang bertujuan untuk mendirikan negara bangsa bagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh seperti Theodor Herzl yang percaya bahwa satu-satunya solusi bagi masalah Yahudi di Eropa adalah dengan memiliki tanah air sendiri. Pada tahun 1897, Kongres Zionis pertama digelar. Disinilah impian mendirikan negara Yahudi mulai dirancang secara serius. Namun mereka tahu, mereka tidak bisa merebut Palestina secara langsung. Mereka butuh momentum, dan momentum itu datang saat Perang Dunia I meletus. Kekaisaran Ottoman yang saat itu menguasai Palestina ikut berperang melawan Inggris dan sekutunya. Dalam perang inilah Inggris membuat perjanjian rahasia. Di satu sisi, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Arab jika membantu melawan Turki. Tapi di sisi lain, mereka juga membuat janji kepada Zionis Eropa. Inilah Deklarasi Balfour tahun 1917, surat dari Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, tokoh Yahudi terkemuka, yang isinya dukungan penuh Inggris atas berdirinya tanah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Setelah Perang Dunia I usai, Inggris resmi menguasai Palestina melalui mandat Liga Bangsa. Dan sejak saat itu, gelombang demi gelombang imigran Yahudi dari Eropa mulai datang. Warga Palestina menolak. Mereka sadar tanah mereka sedang direbut secara perlahan dengan perlindungan kekuatan besar dunia. Protes terjadi di mana-mana, tapi suara mereka tidak didengar. Tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa meresmikan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, Yahudi dan Arab. Padahal saat itu penduduk Yahudi hanya sekitar 30% dari populasi. Namun mereka diberi 55% wilayah. Orang Arab Palestina marah, tapi kekuatan mereka terlalu kecil untuk melawan rencana besar ini. Tanggal 14 Mei 1948, negara Yahudi diproklamirkan, dan esok harinya, perang meletus. Ratusan ribu rakyat Palestina terusir dari rumah-rumah mereka, dipaksa mengungsi, menjadi pengungsi di tanah sendiri. Inilah yang disebut Nakbah, hari bencana. Saat rakyat Palestina kehilangan tanah, rumah, dan masa depan mereka di depan mata dunia yang diam. Sejak saat itu, Yahudi terus memperluas wilayahnya dengan dukungan kekuatan militer dan politik dari negara-negara barat. Pemukiman Yahudi dibangun di mana-mana, tembok dibangun, rakyat Palestina dipisahkan dari tanah mereka sendiri, dan Al-Quds, Al-Aqsa semakin terancam. Inilah awal mula semuanya, bukan soal agama semata, tetapi tentang penjajahan, pengusiran, dan perampasan hak. Palestina bukan konflik dua agama. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Ketika sejarah dikaburkan, kebenaran menjadi senjata paling berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.